Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku ya, teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi mengenai latar belakangnya masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, yang pertama, sebenarnya apa sih yang membuat bangsa Eropa itu datang ke Indonesia? Ternyata di latar belakangi karena adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung dari produsennya atau dari tempat asalnya. Karena seperti yang kita tahu, di negara Eropa sendiri itu kan terdapat musim dingin ya. Nah, untuk mengatasinya itu mereka membutuhkan sesuatu untuk menghangatkan tubuhnya, yaitu berupa rempah-rempah, dan yang terdapat rempah-rempah itu ada di Indonesia. Makanya Indonesia ini menjadi incaran para pedagang dari Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, ternyata kedatangan bangsa Eropa sendiri itu ke Indonesia bukan hanya berdagang, tetapi ada keinginan lain, yaitu mengambil alih kendali perdagangan dan menguasainya. Karena kekayaan sumber daya alam Indonesia yang banyak akan rempah-rempahnya, jadi bangsa Eropa ini ingin menguasai perdagangan Indonesia. Nah, lanjut ke faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya konsep 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep 3G ini. Apa sih maksud dari konsep 3G ini? Nah, gold itu berkaitan dengan emas ataupun kekayaan, di mana maksudnya adalah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu untuk mencari kekayaan melalui sumber daya alam Indonesia yang berupa rempah-rempahnya. Kemudian glory itu berkaitan dengan mencari kejayaan, ya, kejayaan di mana bangsa Eropa ini ingin menguasai perdagangan yang ada di Indonesia. Sebenarnya yang ingin dikuasai sama bangsa Eropa itu bukan hanya perdagangannya aja, tapi juga nantinya akan merambat ingin menguasai politik yang ada di Indonesia juga. Nah, nanti ini berkaitan dengan materi kolonialisme dan imperialisme. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Terus yang ketiga itu gospel. Gospel ini berkaitan dengan penyebaran agama Kristen. Terus yang kedua adalah kisah perjalanan Marco Polo, di mana Marco Polo ini merupakan seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina, yang dituangkan dalam buku Book of Various Experience. Nah, mengisahkan tentang keajaiban dunia atau Imago Mundi. Kemudian yang ketiga, karena jatuhnya kota Konstantinopel, di mana kota Konstantinopel ini merupakan ibu kota Romawi Timur. Nah, jatuhnya Konstantinopel ini ke tangan Kesultanan Turki pada tahun 1453, menyebabkan putusnya hubungan dagang ke dunia timur, sehingga bangsa barat berusaha mencari jalan sendiri ke pusat rempah-rempah yang ada di Asia. Terus yang keempat, adanya semangat reconquista, di mana reconquista di sini adalah semangat untuk menaklukkan terhadap orang-orang yang beragama Islam serta membuat daerah-daerah kekuasaan yang dimiliki kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Nah, semangat reconquista ini merupakan semangat balas dendam kayak gitu ya terhadap umat Islam yang ada di Indonesia. Terus yang kelima, karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pada saat itu kan sudah ditemukan yang namanya peta, kemudian kompas, sehingga bangsa Eropa bisa menjelajah sampai ke Indonesia. Terus yang keenam ini karena mereka ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena di Indonesia kan banyak menghasilkan rempah-rempah, otomatis kalau misalnya dia bisa menguasai Indonesia akan mendapatkan untuk keuntungan dan kekayaan yang banyak. Nah,
Lanjut ke tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama karena ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Ya, karena seperti yang kita tahu Indonesia secara sumber daya alami itu kan banyak menghasilkan rempah-rempah. Terus yang kedua ingin menguasai wilayah yang strategis yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga ingin mengaruh kekayaan sumber daya alam, dan yang terakhir turut campur dalam urusan politik yang berkaitan nanti dengan istilahnya itu imperialisme ya. Nah, ini rute kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dipelopori oleh negara Spanyol, kemudian yang kedua ada Portugis, ketiga ada Belanda, dan yang terakhir ada negara Inggris.